Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Menurutku kejadian yang mau aku ceritakan kali ini lebih kejam dari pembunuhan berantai ataupun pembunuh-pembunuh yang pernah aku ceritakan kayaknya. Sungguhan, ini lebih kejam menurutku. Wah, sampai aku langsung goosebumps gini. Langsung tak ceritakan. Awal mula dari kejadian kali ini terjadi di bulan September tahun 2001. Waktu itu ada seorang laki-laki bernama Kim Nam-guk. Dia itu berusia 34 tahun pada waktu itu. Dan secara tidak sengaja, Kim Nam-guk ini jadi kenal dengan seorang perempuan bernama Jong. Ya, kita sebut aja Jong, sebenarnya itu marganya. Yang usianya itu jangkanya itu 12 tahun. Mereka berdua ini awalnya itu jadi kenal melalui internet. Pertamanya itu cuma sebatas chatting gitu tuh. Tapi lama-lama mereka itu merasa cocok dan pelan-pelan hubungannya itu menjadi semakin dekat. Dan karena mereka sendiri bisa ngerasakan kalau saling suka, akhirnya Kim Nam-guk itu memutuskan untuk nembak. Lebih tepatnya untuk mengutarakan perasaannya kepada Jong. Dan karena si cewek ini juga memang suka sama si cowok, akhirnya mereka jadian. Sehingga mulai waktu itu mereka mulai pacaran. Dan ceritanya ini berlanjut di tahun 2005. Bisa dibilang 4 tahun setelah mereka ini pacaran, Kim Nam-guk yang udah kenal Jong selama 4 tahun, dia itu merasa semakin yakin kalau Jong ini cocok banget kalau dijadikan istrinya. Nah, masalahnya Jong itu sedikit berbeda. Dia ini menjadi semakin yakin kalau Nam-guk ini bukan tipe cowok yang pingin dia jadikan seorang suami. Dikarenakan itu, karena satu pihak mau nikah, tapi satu pihak lainnya nggak mau nikah, mereka memutuskan untuk putus. Ya, jadi setelah 4 tahun pacaran, mereka itu putus. Mungkin karena mereka itu udah pacaran selama 4 tahun, di tahun 2006, Kim Nam-guk itu masih kesusahan untuk melepaskan Jong. Tapi dia itu masih berusaha untuk mengikhlaskan dan percaya kalau misalnya Jong itu memang jodohku, Tuhan pasti mempertemukan kembali. Jadi bisa dibilang Nam-guk itu masih dipenuhi rasa sedih dan juga masih kesusahan untuk melepaskan Jong. Tapi di waktu yang sama di tahun 2006, Nam-guk mendengarkan suatu berita yang masuk ke telinganya Nam-guk adalah mantanmu itu loh katanya udah nikah sama cowok lain. Nam-guk yang awalnya mau menerima realita, dia itu dipenuhi dengan rasa marah, kecewa, dan juga bisa dibilang dendam. Dia itu ngerasa gini, loh Jong itu loh udah pacaran sama aku 4 tahun, tak ajak nikah, jelas-jelas dia gak mau. Loh, ini 2006 dia udah nikah sama cowok lain. Setelah mendengar berita ini, jujur dampaknya itu cukup besar kepada Nam-guk. Dia itu udah gak bisa fokus sama kerjaan. Dan setelah itu dia itu juga berusaha untuk menghubungi Jong, untuk memastikan gitu. Tapi coba dia hubungin lewat HP, SMS, internet, semuanya itu tidak bisa dia hubungi. Alias udah tidak ada lagi cara untuk Nam-guk menghubungi Jong. Di situ Nam-guk itu udah gak bisa fokus kerja, sehingga dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan pingin mencari Jong. Setelah berhenti kerja, Nam-guk itu benar-benar full time untuk melacak keberadaannya Jong. Dan setelah dia lacak berhari-hari, akhirnya Nam-guk itu jadi tahu nomor HP barunya Jong. Dan yang dilakukan sama Nam-guk adalah mengirimkan SMS yang berisikan kayak ancaman. Dia itu bilang gini, Jong, kalau misalnya kamu gak balas SMS-ku, suamimu tak hubungin, tak beritahu semua apa yang udah kita lakukan selama kita pacaran 4 tahun. Dan juga ada beberapa pelecehan secara verbal. Nah, Jong yang menerima SMS ini, dia itu langsung ngeblokir. Nah, karena udah diblokir, Nam-guk gimana? Ganti nomor, neror lagi. Diblokir, ganti nomor lagi, neror lagi. Dan ini terus berulang. Tapi karena Nam-guk tahu kalau misalnya dia ganti nomor itu dia bakal cuman diblokir, dia ini mulai mengancam keluarganya Jong juga. Dan karena ini terlalu berlebihan, akhirnya di tahun 2007 Jong itu memutuskan untuk melaporkan Nam-guk kepada kepolisian atas gugatan stalking. Dan ini dibawa ke sidang. Nam-guk menerima hukuman penjara 1 tahun. Selama Nam-guk ini di penjara, Jong itu memiliki waktu yang indah bersama dengan suaminya. Bahkan Jong ini juga dikaruniai seorang anak putri. Dan dia pun benar-benar menikmati waktu sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu.
Tapi ceritanya ini mulai menjadi agak berbeda di tahun 2009. Lebih tepatnya pada tanggal 25 Mei tahun 2009. Pada waktu itu, putri pertamanya itu udah berusia 3 tahun dan Jong mengandung anak keduanya masuk ke bulan kedua. Lebih tepatnya pada pukul 14:10. Nah, ini merupakan waktunya Jong pulang setelah menjemput anak putri pertamanya. Nah, anak putri pertamanya dia gendong di belakang, sedangkan dia sedang mengandung anak keduanya. Dan seperti biasanya, dia itu lagi jalan menuju rumahnya. Nah, udah mau nyampe rumah, tiba-tiba Jong itu benar-benar kaget. Karena Namguk itu berdiri di depan rumahnya dan senyum dengan wajah yang sedikit menyeramkan. Mungkin agak kayak ya mungkin kayak gitu. Tentunya melihat itu Jong sangat kaget dan juga bingung. Ini kenapa kok dia ada di depan rumahku terus senyum-senyum ini? Kenapa gitu? Dalam hitungan detik tiba-tiba Namguk itu lari menuju Jong dan mendorong badannya. Tentunya Jong itu terjatuh dan di situ Namguk ini langsung menduduki Jong dan mulai menonjok mukanya Jong. Dan bahkan juga mengeluarkan palu untuk memukul. Palunya ini digunakan untuk memukul bagian wajah. Dan setelah itu, Namguk ini juga mengeluarkan pisau dan mulai menusuk badannya Jong. Dari dada, perut, wajah, semuanya ditusui sebanyak 20 kali. Dan tentunya seperti yang udah aku sampaikan tadi, putri pertamanya kan digendong ya toh, dan waktu terjatuh putrinya ini juga ikutan jatuh dan jadi kebangun dari tidurnya. Dan diakibatkan itu putri pertamanya menyaksikan semua hal yang dilakukan oleh Namguk kepada ibu kandungnya. Yo bayangkan usia 3 tahun kamu melihat ibu kandung kamu diserang sama cowok yang tidak dikenal menggunakan senjata gitu. Pastinya ini sangat mengagetkan ya toh. Dan diakibatkan ini putrinya itu mendapatkan guncangan secara psikologis. Ya lebih tepatnya kayak trauma, PTSD gitu. Namun untungnya ada seseorang yang menyaksikan kejadian ini dan langsung melaporkan ke pihak manajemen apartemen. Dan pihak manajemen apartemen langsung datang secepat mungkin. Tapi waktu pihak manajemen itu nyampe di TKP, kondisinya Jong itu udah benar-benar berlumuran darah, sedangkan Namguk itu duduk nyantai di sebelahnya. Dan tentunya putri pertamanya juga ada di situ dalam kondisi berlumuran darah. Bukan darah dari putrinya, tapi darah mamanya karena dia berusaha kayak megang mamanya gitu. Pihak manajemen langsung memindahkan Jong ke rumah sakit, sedangkan Namguk ini langsung dioperkan ke kepolisian. Namun sayangnya Jong beserta bayi yang ada di dalam kandungannya yang masih berusia 2 bulan itu tidak berhasil diselamatkan. Untuk Namguk sesampainya di kantor polisi, waktu ditanyain dia itu benar-benar bilang jujur kalau dia udah merencanakan ini setelah keluar dari penjara. Dan sebelum dia melakukan aksinya ini, dia itu memang benar-benar udah mengintai aktivitasnya Jong, jam berapa keluar rumah, pergi kemana, sama siapa gitu. Dan bahkan dia itu sebenarnya udah menyiapkan mobil sewaan gitu. Dan di luar itu dia juga udah menyiapkan cukup banyak senjata kayak palu, pisau, terus ada lakban, tali dan lain-lain. Dan rencananya setelah dia melakukan aksi ini dia itu maunya melarikan diri. Tapi sebelum dia berhasil meninggalkan TKP, ternyata pihak manajemen itu datang lumayan cepat sehingga dia itu tertangkap di TKP. Waktu dibawa ke sidang, awalnya Namguk ini mau dijatuhi hukuman mati. Tapi hukumannya ini diringankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Tapi ini pun tidak diterima sama Namguk. Dia itu banding dan bilang kalau sebenarnya semua ini bisa tidak terjadi kalau si cewek itu tidak membohongi saya. Kalau saja dia menerima cinta saya, mungkin ini semua nggak terjadi. Dan hakim yang mendengarkan itu pun jadi merasa kalau Namguk ini tidak ada penyesalan sehingga hukumannya itu ditetapkan menjadi hukuman mati. Malah diperberat lagi. Oke polo-polo, video kali ini sampai di sini. Namanya cinta itu memang agak beda. Waktu kita pertama lahir di bumi ini, cinta pertama yang kita alami adalah cinta dari orang tua kita. Kita suka banget sama mereka, mereka pun sangat suka sama kita. Tapi setelah kita dewasa dan kita mulai mencari pasangan kita, itu memang agak beda dengan cinta kita dengan orang tua. Kalau dulu kita suka, lawan kita juga suka. Tapi kali ini
kita suka orang itu nggak tentu orang itu suka kita. Dan itu yang membuat cinta itu sebenarnya lebih indah lagi, karena kita itu harus mencari orang yang sama-sama suka diri kita gitu. Ya toh. Dan menurutku tindakan stalking ini harus dipandang jauh lebih berat daripada apa yang kita bayangkan saat ini. Karena cukup banyak orang-orang yang meninggal dan juga mengalami tindakan-tindakan kriminal lainnya yang diawali dari stalking ini. Ya, jadi buat polo-polo juga kalau misalnya lagi pacaran nantinya mau putus, mohon putus sebersih mungkin dan diputuskan secara dewasa. Biar jangan sampai kita itu mengalami hal-hal yang seperti ini. Dan juga buat siapapun yang terlalu suka sama seseorang, jangan gitu rek. Nantinya pasti ada jodoh kita, Tuhan udah siapkan. Oke polo-polo, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.